Materi yang keenam atau bagian F, kebutuhan energi dan keseimbangan energi. Pertama kita bahas dulu mengenai kebutuhan energi. Terdapat tiga komponen utama untuk menghitung namanya kebutuhan energi. Yang pertama adalah AMB. AMB itu angka metabolisme basal atau boleh juga disebut sebagai BMR ya, atau Body Metabolism Rate. Kedua yang namanya efek daripada makanan. Yang ketiga aktivitas fisik. Topik pertama, angka metabolisme basal atau AMB. Angka metabolisme basal atau AMB adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Proses tubuh yang vital berupa mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Angka AMB seseorang itu berbeda-beda dipengaruhi oleh faktor tertentu seperti jenis kelamin, usia, ya, kemudian aktivitas seseorang, tekstur tubuh, berat badannya, ya, kemudian kondisi kesehatan seseorang. Berikutnya aktivitas atau kebiasaan merokok, ya, sekresi hormon, kemudian suhu tubuh, suhu lingkungan juga berpengaruh. Kemudian pada saat hamil dan pada saat menyusui itu berbeda nilai angka AMB-nya. Untuk mengetahui yang namanya nilai AMB atau nilai BMR seseorang, gunakanlah rumus seperti ini. Jika dia usianya di bawah 50 tahun, kalau dia pria laki-laki di bawah 50 tahun, gunakan rumus ya, itu berat badan dikali 1 kilokalori dikali 24 jam satu hari penuh. Kalau dia perempuan, berat badannya dikali 0,9 dikali 24 jam. Ingat satuannya kilokalori. Nah, kalau usianya di atas 50 tahun, kalau dia pria, berat badan dikali dengan 0,9 kalori dikali 24 jam. Sedangkan untuk wanita digunakan rumus berat badan dikali 0,8 kali 24 jam dalam satuan kilokalori. Cara yang pertama tadi itu apabila menggunakan berat badan dengan usia. Yang kedua kita gunakan untuk menghitung AMB dengan menggunakan rumus Harris-Benedict, yaitu dengan ketentuan untuk laki-laki gunakan rumus 66 ditambah dengan 13,7 kali dengan berat badan tambah 5 dikali dengan tinggi badan dikurang 6,8 kali dengan usia. Sedangkan untuk perempuan gunakan rumus 655 ditambah dengan 9,6 dikali berat badan tambah dengan 1,8 kali tinggi badan dikurang 4,7 dikali dengan usia. Keterangannya bisa dilihat detail kembali. Topik kedua, total energi. Total energi yang dibutuhkan tubuh dapat dihitung dari nilai AMB dengan rumus Harris-Benedict dikalikan dengan faktor pembeda berdasarkan aktivitas fisik dan jenis kelamin. Bahwasannya aktivitas fisik itu ada 4 golongan, yakni sangat ringan, sedang, dan berat. Jadi, untuk menghitung kebutuhan energi sehari atau total energi, gunakan rumus indeks aktivitas fisik dikali dengan AMB hasil Harris-Benedict. Tabel untuk menaksir indeks aktivitas fisik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. Dan berikut ini adalah jenis kegiatan aktivitas fisik. Yang pertama sangat ringan, misalnya tidur, berbaring, bersandar, memancing, bermain kartu, bermain alat musik. Aktivitas ringan yakni berjalan, membersihkan rumah, dan memasak. Sedangkan aktivitas sedang yaitu berjalan, berkebun. Dan kategori aktivitas berat yaitu berjalan menanjak, menebang pohon, menggali tanah. Berikut satu contoh cara menaksir kebutuhan energi sehari-hari. Seorang perempuan berusia 62 tahun dengan berat badan 52 kg dengan tinggi badan 158 cm dengan aktivitas ringan. Maka tentukanlah yang pertama nilai AMB berdasarkan rumus Harris-Benedict, kedua total harian energi, tiga total energi protein, lemak, dan karbohidrat, dan yang keempat AMB berdasarkan berat badan. Penyelesaiannya bahwasannya diketahui usianya 62 tahun, berat badan 52 kg, tinggi badan 158 cm. Yang pertama kita cari kebutuhan energi AMB-nya berdasarkan Harris-Benedict.
Karena di wanita, gunakanlah rumus Harris Benedict untuk formula wanita, sehingga AMP-nya diperoleh 1147,2 kilokalori. Kita bulatkan menjadi 1147 kilokalori. Untuk yang kedua, yakni untuk menghitung total energi, ya, pakai rumus hasil AMB Harris Benedict dikali dengan aktivitas daripada si perempuan tersebut. Bahwasanya untuk aktivitas ringan itu 1,55. Ketentuan ini dilihat pada tabel, sehingga diperoleh 1,55 dikali 1147 kilokalori, hasilnya 1778 kilokalori. Inilah total energi satu hari. Nah, sekarang untuk menghitung kadar proteinnya, bahwasanya protein itu kan diperoleh 10 hingga 15% dari total energi, ya. Jadi berdasarkan total energi yang diperoleh, kita gunakan 10% dikali 1778 kilokalori. Ini tadi total energi satu hari, ya. Nah, dihasilkan nanti 44,45 gram lah jumlah protein satu hari. Sedangkan lemak itu dibutuhkan 20 hingga 30% dari total energi. Nah, ingat itu bahwasannya 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori. Kalau dia tadi protein itu 3,1 hingga 4 kilokalori. Nah, sehingga untuk kebutuhan lemaknya itu 20% dari 1778 kilokalori, dihasilkan 39,5 gram lah lemak untuk satu hari. Karbohidrat itu bahwasanya total energi dalam tubuh itu 60 hingga 70%. Ya, jadi kita gunakan yang 70% dikali dengan 1778 kilokalori, hasilnya 311 gram untuk satu hari karbohidrat. Sekarang untuk mencari AMP berdasarkan berat badan, gunakan rumus 0,9 dikali berat badan kali 24 jam. Kenapa 0,9? Karena usianya di atas 50 tahun. Usianya tadi 62, ya. Sehingga diperoleh 0,9 dikali dengan 52 kali 24 jam sama dengan 1123,2 kilokalori. Kita genapkan menjadi 1123 kilokalori. Berikut ada satu kasus lagi. Perhatikan jumlah kalori dalam 3 jenis bahan makanan berikut. Nah, di sini jumlah makanan itu per kalori 100 gram untuk satu satuan kilojoule. Nasi 292 kilojoule, daging ayam 930 kilojoule, susu 276 kilojoule, dan pepaya 160 kilojoule. Nah, soalnya adalah menu makan siang sehari terdiri atas 100 gram nasi, 50 gram daging ayam, 50 gram susu, dan 150 gram pepaya. Berdasarkan informasi tabel di atas, ya, jumlah kalori yang terdapat dalam menu makan siang si sehari sebesar berapa kilojoule? Penyesuaiannya adalah kita lihat bahwasanya 100 gram nasi tadi itu setara dengan 292 kilojoule. Nah, sekarang yang dimakan si sehari 50 gram daging ayam. Berarti kalau 50 gram dari 930 kilojoule berarti 465 kilojoule. Kemudian susu 50 gram. Sementara tadi kalau 100 gram itu 276. Sehingga kalau 50 gram berarti 138 kilojoule. Lalu pepaya itu 150 gram. Sementara tadi pada tabelnya diperoleh kalau 100 gram pepaya itu 160 kilojoule. Nah, kalau sudah diperoleh semua, didapatkan semua, hasilnya jumlah kalori itu dalam menu makan siang sehari adalah 1126 kilojoule. Pembahasan kedua yaitu keseimbangan energi. Keseimbangan energi seseorang dapat tercapai apabila mengonsumsi atau memakan makanan yang menghasilkan energi sama dengan energi yang dikeluarkan. Nah, bahwasanya untuk mengetahui yang namanya keseimbangan energi, ya, hitung dulu yang namanya itu berat badan normalmu, kemudian tentukan dulu berat badan ideal, dan hitung dulu yang namanya indeks massa tubuhmu atau IMT, sering juga disebut sebagai body mass index. Untuk mengetahui yang namanya berat badan normal, ya, kamu gunakan rumus itu tinggi badan dikurang 110. Dan untuk mengetahui yang namanya berat badan ideal, itu gunakan rumus tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dari tinggi badan dikurang 100. Ketiga, untuk mengetahui nilai IMT-mu, ya, itu dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan. Nah, gunakan rumus IMT sama dengan berat badan satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan.
dalam satuan meter. Ubah dulu ya tinggi badannya ya. Misalkan tinggi badanmu 160 cm, jadi ubah nanti menjadi 1,6 pangkat 2. Adapun nanti nilai IMT atau status gizi, jika di bawah 17 status gizi kurang baik, kategori sangat kurus. 17 hingga 18,5 itu gizi kurang namun kategori kurus. 18,5 hingga 25,0 itu status gizi baik, kategori normal. 25,0 hingga 27,0 status gizi lebih, kategori gemuk. Dan di atas 27 bahwasanya status gizi juga gizi lebih namun kategori sangat gemuk atau obesitas. Lalu bagaimana cara mengetahui berat badan ideal bagi wanita hamil? Untuk mengetahui berat badan ideal wanita hamil, kita singkat BBIH sama dengan BBI ditambah dengan UH dikali 0,35, di mana BBI itu merupakan berat badan ideal sebelum hamil dan UH merupakan usia kehamilan dalam seminggu. Angka 0,35 merupakan tambahan berat badan kilogram per minggunya atau setara dengan 0,35 kg. Contoh soal, saat ini Daniel Lubanggaul berusia 16 tahun dengan berat badan 58 kg dan tinggi badan 167 cm. Tentukanlah A berat badan normal, berat badan ideal, dan nilai IMT atau status gizinya. Penyelesaiannya yang pertama untuk berat badan normal, yaitu rumusnya tinggi badan dikurang 110. Tinggi badannya 165 kurang 110 sama dengan 55 kg. Lalu bagian B, berat badan ideal yaitu tinggi badan dikurang 100 kurang 10% dari tinggi badan kurang 100, yaitu tinggi badannya tadi 165 kurang 100 menjadi 65 dikurang 6,5 sama dengan 58,5 kg. Lalu untuk menghitung IMT-nya, IMT sama dengan 58 dibagi dengan 1,67 pangkat 2 sama dengan 58 dibagi 2,79 sama dengan 20,78 atau status gizi normal. Sedangkan untuk mencari nilai berat badan ideal wanita hamil sudah bisa ditentukan ya.